Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Itulah sebabnya kami telah menyanyi lagu ini. Tuhan tolonglah karuniakan kekudusan-Mu dan kebenaran bagi kami. Kami tahu Tuhan Yesus Kau pernah berkata bahwa kekudusan dan kebenaran dikerjakan juga oleh firman-Mu. Karena itu kami mohon sekarang Kau berbicara kepada kami supaya firman-Mu yang kami terima dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami, masuk dalam sanubari kami, akan menguduskan kami dan membenarkan kami. Kami tahu pada pagi hari ini kami berada di rumah Tuhan. Kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami semua adalah keluarga dalam kasih Tuhan. Kami mengasihi satu dan lain karena kasih Tuhan. Dan kami mohon Tuhan akan menolong kami supaya firman-Mu akan masuk dalam hati kami. Bukan karena kami merasa terpaksa, Kau adalah pemerintah kami, tapi karena Engkau mengasihi kami, kami melaksanakannya dengan penuh sukarela, dengan kesukaan hati kami. Kami masuk dalam renungan firman Tuhan. Mohon hamba-Mu ditolong oleh Tuhan supaya hamba-Mu dapat menyuarakan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih kepada putra-putri kekasih-Mu di sini, dan kami menerima firman Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Dan kita yang bersyukur, mari sama-sama mengatakan amin. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya harapkan saudara semuanya memang benar-benar sesuai dengan salam ini. Saudara berada dalam sejahtera Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bersyukur karena kita berada di rumah Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dihimpun dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk menikmati segala yang baik dari Dia. Saya ucapkan terima kasih kepada Chris dan Pak Budi yang memberikan kesempatan pada saya untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini, sekaligus sampaikan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita tanpa terasa dalam tahun 2026 sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Dan saya tadi kemarin beberapa hari yang lalu dikasih tahu oleh orang-orang dari Batu, waktu itu kita kumpul di Sati, Pak, nanti hari Minggu di Batu ada apa itu, banteng-banteng. Hanya banteng saja ya, banteng-banteng, sehingga Pak kalau bisa nanti Bapak kan setelah ini ada pelayanan lagi, mungkin Bapak hati-hati aja supaya Bapak bisa keluar dari Batu. Saya gara-gara itu saya takut setengah mati saudara. Jadi saya nggak bawa mobil, dibawa motor. Waktu sampai di depan itu Kak Riki kasih tahu, oh itu kan bantengnya di sana Pak, bukan di sini. Ya sudah nggak apa-apa lah. Bagus pagi-pagi berdiding bawa motor, jadi dinginnya minta ampun, syukur ya dapat sehat dari Tuhan ya. Kita sudah bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu bulan kita berubah-ubah, berganti-ganti. Tapi cuma saya tadi mengamati gitu ya, rasanya saya sudah korban hampir 30 tahun di sini. Sebagian orang duduknya sama di tempat-tempat itu gitu. Nggak ada yang pindah, padahal bulannya berubah tapi duduknya tempatnya sama, sudah terlanjur nyaman gitu. Tapi itu enak bagi pengurus gereja kalau nggak hadir kelihatan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, kita sebagai satu keluarga kita menikmati kasih Tuhan. Amin. Saya ingin pada pagi hari ini menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul dari krisis hidup diubah menjadi kemuliaan Tuhan ya. Dari krisis hidup diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Sebenarnya saudara, kalau krisis saja lalu kemudian kita dilepaskan dari krisis, kita sudah bagus gitu loh ya. Tapi dalam Tuhan sebenarnya ada potensi dari krisis
bisa diubah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, tujuan hidup kita waktu kita diciptakan dan ditebus oleh Tuhan kan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau krisis kita bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang membawa kemuliaan Tuhan, saya kira itu perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, waktu saya duduk di bawah Profesor manuskrip Perjanjian Baru, Teologi Perjanjian Baru Dunia, namanya Profesor Gordon Fee, beliau pernah mengatakan begini, kalau kita membaca kitab Injil-Injil, memang kitab Injil-Injil itu secara utama sebenarnya mau dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa inilah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu berita paling utama. Tapi dalam Injil juga ada dinamika iman, beliau katakan. Dinamika iman yang kita bisa lihat di tengah-tengah cerita-cerita itu ada dinamikanya sehingga kita bisa bercermin. Saya ada di mana dalam cerita itu? Cerita itu sebenarnya memberikan pesan iman apa kepada saya? Nah, maka pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat tema ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sebenarnya sampai ayat puluhannya, tapi kita baca sampai ayat yang ke-7 saja pada pagi hari ini. Demikian yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi Yesus lewat, lalu dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Oh, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, lalu Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya. Jadi saya garis bawahi matanya sudah melek, gitu ya. Karena mula-mula buta sejak lahirnya. Jadi ini adalah kejadian, orang ini sudah umur di atas 30 tahun, nanti dari ceritanya kita akan tahu. Jadi berarti selama 30 tahun lebih dia sudah buta sejak lahirnya. Ya. Teman saya pernah berkata, kalau orang buta diajari nyanyi, hal-hal yang berkaitan dengan yang kelihatan ini, maka dia akan menambahkan. Ya. Contohnya diajari nyanyi, "Pelangi-pelangi gitu. Alangkah indahnya." Apa tuh? Apa? Merah kuning juga. Merah kuning hijau. Pelangi ada hijaunya, Mbak. Merah kuning hijau di langit yang biru. Tinggi ya. Pelukismu agung. Siapa gerangan? Terus pelangi, lah kok kita nyanyi pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tapi kalau orang buta sejak lahir diajar lagu itu, maka dia akan pelangi-pelangi, alangkah indahnya, katanya gitu ya. Karena dia nggak melihat. Merah, kuning, hijau, katanya di langit yang biru, katanya karena dia tidak pernah lihat. Jadi kasihan dengan orang yang buta sejak lahirnya ini, katanya semua kelihatan hanya hitam saja. Jadi kalau saudara-saudara tidak pernah mengalami buta, kita bersyukur pada Tuhan, mata ini adalah terang dunia, luar biasa. Tapi orang itu matanya buta sejak lahirnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan orang ini? Seorang pakar kitab Injil Yohanes namanya Dr. Merrill Tenney pernah mengatakan, teks ini sebenarnya atau cerita ini sebenarnya sedang mengungkapkan siapa Yesus itu gitu. Dan Yesus itu siapa? Dari cerita ini adalah Yesus adalah Tuhan yang melampaui nasib buruk dan juga punya kemampuan untuk mencipta ulang. Mengapa Tuhan adalah Tuhan yang melampaui nasib buruk? Kadang-kadang kita ini
diajarkan oleh budaya atau oleh kepercayaan tertentu bahwa Tuhan menetapkan nasib setiap orang itu. Sehingga akhirnya kita seperti kadang-kadang juga terkungkung oleh pengetahuan atau kesadaran itu, sehingga seolah-olah kita tidak bisa berjuang melawan nasib atau lebih kuat lagi takdir gitu. Tapi kalau seandainya kita percaya kepada takdir atau nasib buruk pun, di sini ada kisah di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia melampaui nasib buruk atau takdir. Dia bisa mengubah takdir kita, Dia bisa mengubah nasib buruk kita. Dari mana itu didapat? Tadi waktu murid-muridnya melihat ini, secara teologis Yahudi mereka katakan, Tuhan, siapa yang sebenarnya berdosa sehingga dia lahir buta? Apa dia atau orang tuanya? Waduh, ini kata-kata yang tidak bagus nih ya. Selalu ngurusi dosanya orang saja ya. Kalau dia buta, dia dosa sehingga dia buta, itu kan nasib buruk. Maka memang dia yang salah. Tapi kalau dia anaknya orang buta, anaknya orang berdosa, dia buta, itu juga nasib buruk. Itu yang dimaksudkan dengan nasib buruk di sini. Seolah-olah dia dapat nasib yang buruk menurut pemandangan teologinya orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus menghapus, enggak ada nasib buruk dalam saya. Bisa diubah jadi baik, bahkan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan di sini dianggap Tuhan yang melampaui nasib buruk dan bisa mencipta ulang. Seorang pakar Perjanjian Baru ketika memeriksa kata buta sejak lahirnya, lalu dia mendapati bahwa kata yang dipakai itu mengindikasikan orang ini buta bukan karena dia pelupuk matanya tidak bisa terbuka gitu, tapi buta karena biji matanya nggak ada gitu. Jadi kalaupun dia akhirnya bisa dioperasi sehingga pelupuk matanya dibuka, dia tetap tidak bisa melihat karena biji matanya tidak ada. Nah, kalau indikasi ini memang benar, maka berarti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini bukan hanya mencelikkan mata orang buta, tapi juga menciptakan biji mata. Itu kan berarti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini ada satu harapan yang luar biasa besar bagi kita yang mengikuti Tuhan. Kita nggak punya apa sih gitu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan berkenan untuk menolong kita, Dia juga sanggup untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu luar biasa yang mau diseberangkan oleh Yohanes dari kisah cerita ini. Tapi bagaimana orang ini bisa menikmati berkat itu? Bahwa Tuhan mengubah orang-orang ngomong ini nasib buruk, ini takdir, diubah oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa melakukan penciptaan ulang. Kayaknya dinamika dalam cerita ini akan membuat kita tertolong untuk melihat apa yang kita bisa perhatikan. Yang pertama-tama saudara, saya melihat bahwa kata-kata Tuhan Yesus itu, kata-kata Tuhan itu selalu menjadi kata-kata yang menguatkan atau membangkitkan semangat. Mari kita akan bandingkan. Andai kata saudara dan saya jadi orang buta ini, kita nggak bisa ngelihat. Katanya orang, kalau seseorang itu salah satu panca inderanya itu cacat, maka indera yang lain lebih tajam gitu. Jadi contohnya dulu saya punya teman orang buta, lalu kemudian pada waktu saya datang ke tempatnya dia, masih jauh saya. Lalu kemudian, waduh Gadot datang ini, mau ngapa gitu. Lalu saya waktu dekat saya tanya, loh kok kamu tahu dari jauh kok saya datang? Kamu kan gak bisa ngelihat. Saya juga tadi waktu jalan, saya jalannya hati-hati gitu. Ya memang jalannya juga saya kenal gitu. Cuma jarak tertentu saya sudah tahu kalau kamu yang datang. Dari mana? Dari bau badanmu gitu. Wih, ternyata saudara-saudara kalau bergaul dengan orang buta, sejak saat itu saya hati-hati. Ojo sampai sing dieling-eling bau badan saya adalah bau badan kayak wedus gitu ya. Jangan sampai saya mesti pakai bau badan yang kesannya itu bagus gitu loh. Jadi, tapi karena apa? Karena katanya orang kalau mata kurang berfungsi, maka baik telinga atau
penciuman akhirnya menjadi lebih tajam gitu. Jadi orang ini sebenarnya telinganya menjadi tajam karena matanya nggak bisa melihat. Menariknya pada waktu dia ada di situ, dia dijadikan komoditas, dijadikan bahan diskusi teologis oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Gak enak ini, saudara. Mereka belajar teologi, mereka belajar ilmu tentang Allah dan kebenarannya. Lalu dari ilmu di kelas itu lalu, Tuhan, ini siapa yang dosa? Orang ini atau orang tuanya gitu. Itu kalau andai kata Tuhan Yesus jawabannya adalah terhadap pertanyaan murid, tetap nggak enak. Kalau dia buta karena dosa, dia orang berdosa. Kalau dia karena orang tuanya, dia anaknya orang berdosa. Nggak enak banget nasibnya gitu. Kata-kata manusia cenderung untuk melukai. Kata-kata manusia cenderung melemahkan semangat. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah pernah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Kita ini kok secara alami lebih gampang untuk ngomong jeleknya orang daripada baiknya orang. Makanya kita harus meniru Tuhan Yesus untuk kita bisa mengatakan kata-kata yang lebih memberi semangat kepada orang. Menarik, coba perhatikan sekarang. Ketika murid-murid berkata begitu, jawaban Tuhan Yesus, kalau mau dianukan dari atas lagi, yang merah-merah itu, jawab Yesus gitu. Ayat-ayat di atas ya. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus mengatakan ini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Perkataan murid-murid yang mematahkan semangat langsung dipatahkan. Bukan dia, bukan orang tuanya. Wah, kalau saya jadi orang buta ini, wah, saya bukan orang berdosa. Papa saya bukan orang berdosa, ibu saya bukan orang berdosa. Ini ada harapan, ngerti ya saudara ya? Kata-kata Yesus pertama itu menghapus dulu kata-kata yang buruk. Hapus dulu. Tapi setelah itu perhatikan, Yesus kemudian mengatakan apa? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Nah ini kan lebih lagi, semangat lebih lagi. Bukan dia, bukan orang tuanya. Sudah, lepas dari kutuk, lepas dari takdir, lepas dari nasib. Lalu setelah itu, tapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan. Ini membawa harapan lebih lagi. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan Allah yang harus dinyatakan? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Berarti yang akan mengerjakan tidak jauh-jauh, Dia ada di sini. Harapannya lebih besar lagi. Setelah begitu, kapan akan dilaksanakan firman Tuhan? Kemudian selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada orang dapat bekerja. Jadi kalau perhatikan kata-kata Tuhan Yesus dari kalimat ke kalimat itu terus makin membangkitkan semangat, makin membangkitkan harapan. Dan yang terakhir, gongnya adalah Yesus katakan, selama aku di dalam dunia, akulah apa? Terang dunia. Kebutuhan utama orang buta itu apa? Terang. Dan itu adalah jawaban yang telak terhadap kebutuhan orang buta. Makanya saya anjurkan dari pembelajaran ini, mari kita dekat-dekat dengan Yesus. Amin. Karena kalau kita dekat dengan Yesus, kita dekat dengan firman-Nya. Biasanya firman Tuhan itu suka memberikan gairah, suka memberikan harapan, suka memberikan semangat dan membangkitkan semangat hidup kita. Nyanyian yang tua itu mengatakan, zaman sekarang berjagalah. Terus lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggentarkan. Ada banyak kabar yang menakutkan. Lalu nyanyian yang terakhir mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kalau di dunia ini ada banyak kabar yang menggentarkan, ada kata-kata yang mematahkan semangat, mari kita sering mendengarkan dari Yesus. Karena kata-kata Yesus selalu membangkitkan harapan. Kata-kata Yesus selalu membangkitkan semangat hidup. Kata-kata Yesus memberi kekuatan yang baru. Baca firman Tuhan,
renungkan firman Tuhan, dengarkan bisikan Tuhan, memberikan kepada kita kekuatan hidup. Pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Dan khusus untuk topik ini, ternyata kalau kita lihat dari mujizat Yesus yang ditulis dalam kitab Injil Yohanes, dari air menjadi anggur gitu. Lalu kemudian mujizat Yesus yang melipat gandakan roti dan ikan gitu. Lalu mujizat Yesus yang lain-lain, semua mujizat Yesus itu dari dalam Injil Yohanes selalu ditunjukkan bahwa mereka akhirnya mengalami mujizat itu karena apa yang Yesus suruhkan mereka lakukan 100%. Kalau di sini nih dikatakan kepada si orang yang buta tadi, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam sulam. Ada 2 kata kerja di situ. Firman Tuhan kemudian meneguhkan dengan langsung mengatakan, maka pergilah dia dan membasuh dirinya. Ada 2 kata kerja dan 2 kata kerja juga yang berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh orang ini. 100% dilakukan dan ternyata itu yang kemudian akhirnya mendatangkan berkat kesembuhan ilahi kepada orang. Bahkan kalau saya melihatnya begini, orang suka bertanya, kenapa sih Pak kok Tuhan Yesus perlu ngeludah ke tanah, lalu ngaduk ludahnya, lalu ditaruh di pelupuk matanya orang itu gitu. Jangan lupa tadi, orang yang cacat salah satu inderanya itu, maka yang lain lebih tajam. Sehingga orang ini perlu mendengar ada sesuatu terjadi. Jadi Yesus udah lalu diaduk, lalu ditaruh di pelupuk matanya. Akibat langsungnya kalau sesuatu ditaruh di pelupuk mata, maka risih gitu. Gara-gara risih, waktu Yesus katakan, pergilah, basuhlah, maka dia nggak perlu ada alasan lain. Ya alasan risihnya itu aja menyebabkan dia cepat pergi dan basuh. 2 kata kerja dari Yesus dipenuhi langsung dua-dua oleh dia. Dan akhirnya waktu dia basuh, karena perginya dipenuhi pergi, basuhlah dipenuhi basuh, maka akhirnya dia sembuh. Mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa itu. Saya dari situ kadang-kadang Tuhan membuat hal-hal dalam hidup kita itu mungkin yang gak enak. Tapi gara-gara gak enak itu akhirnya kita mengikuti firman Tuhan. Lalu kita mendapatkan berkatnya. Tuhan itu maksudnya selalu baik, bahkan dalam memberi yang gak enak juga gitu. Yang memberi aduan tanah ditaruh di pelupuk mata supaya dia risih, gak enak. Tapi gara-gara gak enak, dia memenuhi firman Tuhan, lalu dia mendapatkan berkatnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat contohnya ya, dalam Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Air itu kan air basuh kaki, kualitas yang paling rendah. Tapi diubah menjadi anggur, bahkan firman Tuhan katakan anggur yang paling baik. Ini yang saya katakan tadi, diubah menjadi dari krisis menjadi kemuliaan yang luar biasa. Tapi dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan apa? Isi tempayan itu penuh dengan air. Pelayan-pelayan itu mengisi dengan penuh. Lalu cedoklah, mereka cedok, bawalah kepada pemimpin pesta. Di sini ada 3 kata kerja. Isilah, cedoklah, bawalah. Firman Tuhan kemudian mengatakan, mereka mengisi penuh, mencedok, dan membawa. 3 kata kerja, dipenuhi. Jadi tiap perintah Yesus dipenuhi 100%, ternyata jadi. Saya suka selalu menawarkan, andai kata para pelayan-pelayan yang bertugas untuk mengisi air, itu air apa sih? Biasanya di pestanya orang Yahudi, karena mereka akan pakai terumpah gitu, jadi kotor semua, maka biasanya di depan tempat pesta itu disediakan, kalau di sana dulu disediakan gentong besar untuk cuci kaki dan cuci tangan supaya waktu pesta mereka bersih gitu. Lalu kemudian akhirnya dalam pesta akhirnya orang-orang tertentu ada yang diberi tugas khusus untuk selalu mengisi itu. Dan orang-orang ini kemungkinan adalah orang-orang Kana. Yesus adalah orang dari Nazaret gitu. Lalu ini orang luar kota disuruh, mulai menyuruh orang-orang yang sudah
ditunjuk untuk jadi tukang isi ini, bisa jadi mereka agak tersinggung. Ini orang luar kota suruh-suruh kita. Saya sudah tahu tugas saya ini, kenapa dia suruh-suruh? Misalnya orang itu agak jengkel dengan Yesus. Suruh ngisi lagi, ngisi penuh lagi. Dibikin gak berat, lalu diisi separuh atau diisi seperempat. Saya suka membayangkan apa yang terjadi pada waktu akhirnya air itu berubah menjadi anggur yang berkualitas nomor 1. Menyesalnya luar biasa besarnya. Aduh, kalau tahu ini nanti akan diubah menjadi anggur yang berkualitas seperti ini. Tadi suruh ngisi penuh, saya isi akan penuh. Nah, syukurnya orang-orang itu waktu disuruh isi, penuh, cedok, bawa 100% Tuhan ditaati, maka akhirnya jadi berkat. Saya kira ini adalah satu pesan yang tersembunyi dalam seluruh kitab Injil Yohanes, bahwa semua mujizat dimulai atau dikarenakan terdapat taat di dalamnya. Taat menghasilkan mujizat. Moga-moga kita akan selalu mengembangkan kehidupan yang taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu dari situ kita akan menikmati berkat dan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang ketiga, renungan saya sampai kepada ini. Mengalami karya Tuhan itu menjadi benteng iman. Mengalami karya Tuhan itu menjadi benteng iman. Saudara, kalau seandainya kita punya waktu, saya mau ini kita membaca sampai ayat 30 gitu. Atau sampai ayat-ayat yang berikutnya. Karena apa? Setelah terjadi mujizat ini sebenarnya ada dinamika di situ. Waktu orang buta ini sudah melek, lalu orang-orang melihat, waduh, luar biasa. Tapi ketika kemudian akhirnya persoalan ini dilaporkan kepada orang-orang Farisi, lalu orang-orang Farisi mulai mengurus persoalan ini. Kenapa? Karena penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Dan mereka punya ayat yang mengatakan kalau hari Sabat gak boleh ngelakukan apa-apa. Ini kok Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Maka diperkarakan mengenai orang ini. Orang ini kemudian dipanggil. Lalu kemudian tiap kali dipanggil, yang menarik kalau sudah baca, nanti silakan baca. Dia hanya bersaksi apa yang dia alami dari Yesus. Tadi orang itu ngomong kepada saya begini, lalu kemudian saya lakukan begini. Jadi persis seperti apa yang terjadi. Hanya cerita apa yang terjadi. Lalu kemudian saya mengalami melek. Lalu diperiksa lagi. Lalu saking jengkelnya karena orang ini kok terus mengatakan, saya tidak tahu orang itu orang baik atau pokoknya saya itu tahunya tadi saya buta, saya lahir buta tapi saya melek. Sampai orang tuanya kemudian dipanggil. Gak puas dia dapat orang ini terus bersaksi begitu. Orang tuanya dipanggil dengan maksud supaya orang tuanya akan takut untuk bersaksi itu. Maka orang tuanya dipanggil, orang tuanya juga bersaksi tentang apa yang mereka ketahui. Pertama, saya tahu ini anak saya. Kedua, saya tahu dia lahir buta. Tapi bahwa dia sembuh, saya nggak tahu. Dia nggak tahu. Dan dia ngomong nggak tahu. Tapi sebenarnya pernyataan itu sebenarnya dia tahu dari anaknya bahwa dia sembuh karena Tuhan Yesus. Tapi karena dia takut kepada orang Farisi, kemudian akhirnya dia nggak mau. Katakan yang ketiga. Gara-gara begitu orang Farisi jadi jengkel. Lalu dipanggil lagi orang itu. Dan kemudian dikatakan, karena yang menyembuhkan kamu ini melakukannya pada hari Sabat, pasti yang menyembuhkanmu itu orang berdosa gitu. Ini sudah mulai pakai teologi. Orang yang buta sejak lahirnya itu ngomong, saya nggak ngerti teologi kalau bilang. Nggak ngerti ilmu yang muluk-muluk itu. Tapi saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu dia orang berdosa atau dia. Tapi faktanya dulunya aku buta, tapi sekarang aku melihat. Jadi karena itu aku tidak mau bersaksi apapun yang lain kecuali kebenaran ini. Bahkan dia diancam seperti apapun, dia tetap bisa bersaksi apa yang dia alami. Sudah tahu ada nyanyian Kristen yang sangat terkenal di dunia.
sangat terkenal. Dan nyanyi itu dikenal oleh semua orang Kristen dan cukup sering dinyanyikan. Amazing Grace, ya. How sweet the sound that saved a man, oh wretch like me, ya. I once was lost, but now I'm found. Terakhir, I was blind, but now I see. Pengarang lagu itu mengarang lagu itu dari kenyataan ini. Sebenarnya yang disampaikan oleh pengarang lagu ini, ya, Newton, ya, itu sebenarnya apa? Sebenarnya pengalaman hidupnya dia. Waktu dia karam kapal, hampir habis seluruh keluarganya. Tuhan tolong dan selamatkan. Jadi dia sedang berbicara pengalaman hidupnya. Lalu dia melihat dalam Alkitab ada paralelnya. Yaitu orang ini, orang yang bodoh tapi ngalami Tuhan. Sehingga karena bodoh ngalami Tuhan, dia bisa bersaksi apa kenyataan yang dialami. Dan sampai mengatakan saya nggak tahu semua teologi, tapi saya ngalami dia. Sehingga saya berani mati untuk pengalaman saya ini. Saudara menarik. Sebenarnya pengajaran tentang bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain itu, sebenarnya kalau kita membaca dalam Markus pasal yang 5 ayat yang 19, itu hanya menceritakan apa yang kita alami dari Tuhan. Jadi nggak usah macam-macam, yang kita alami saja. Dan pengalaman hidup kalau diceritakan sebenarnya secara hukum tidak bisa dihukum. Karena pengalaman hidup, kesaksian mengenai apa yang terjadi dan dialami oleh saya. Tanpa menambahkan fakta-fakta lain, tapi hanya yang saya alami. Itu tidak bisa dipersoalkan secara hukum karena pengalaman. Nah, jadi karena itu saudara, kalau kita mengalami Tuhan, kita bersyukur karena kemudian kita bisa berikan itu kepada orang lain dan orang lain akan dapat diberkati oleh apa yang kita alami dari Tuhan. Mengalami karya Tuhan bagi orang ini akhirnya menjadi benteng iman. Sekali orang-orang Farisi mau menggoyahkan imannya orang ini kepada Yesus, dia mengatakan, saya nggak ngerti tentang pengetahuan, saya nggak ngerti tentang teologi, tapi saya ngalami. Dulunya saya buta, saya sekarang melihat, saya tidak bisa menyimpulkan lain kecuali saya akan menjadikan Yesus orang yang terutama dalam hidup saya. Ngalami Yesus itu penting karena ketika saudara-saudara dan saya nanti ditantang iman kita, akhirnya kita dapat mengatakan orang mau bicara apa, saya tidak peduli, tapi saya mengalami dia dan saya tidak mau ubah iman saya dari dia. Itu paling penting dalam kehidupan orang percaya. Amin. Jadi saudara, dalam pengalaman saya, sejauh saya sudah kenal Tuhan sampai sekarang, kalau saya mau dikatakan harus bersaksi kepada orang, apa sih sebenarnya yang saya omongkan kepada orang yang belum kenal Tuhan mengenai bersaksi itu? Ya saya cuma cerita apa yang saya alami dari Tuhan gitu. Saya pernah sakit keras, rasanya nggak bisa tersembuhkan, mungkin akan membawa kematian. Tapi Tuhan sembuhkan total. Saya ceritakan itu, detailnya saya ceritakan. Lalu kemudian setelah saya menikah, lalu kemudian ada peristiwa Ayu yang lahir mau membawa mati mamahnya, Bagus yang lahir, yang kemudian cerita saja mengenai pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Lalu akhirnya karena sering cerita begitu, kalau kita diberi kesempatan untuk banyak bergaul dengan orang itu, nanti pada terakhir-terakhir biasanya kita juga bisa punya kesempatan untuk menceritakan tentang ketidakpastian saya. Kalau saya mati, saya mau kemana? Dan akhirnya ketika saya diperkenalkan oleh keponakan saya untuk menyebut nama Tuhan Yesus, maka ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat saya, akhirnya malam itu saya bisa tidur nyenyak karena saya ada keyakinan di diri. Kalau nanti malam aku mati, firman Tuhan mengatakan, aku pasti
bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tapi sebelumnya saya cuma cerita kejadian-kejadian pertolongan Tuhan. Kan itu kesaksian pengalaman saya. Tidak bisa dikarang, tidak bisa dipersoalkan di depan hukum karena saya mengalaminya. Jadi alami saja. Tapi kalau bisa terakhir kita membawa puncak bahwa kita tidak mungkin ke surga kecuali salib Tuhan Yesus Kristus. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang akhirnya mereka mengalami krisis hidup. Lalu mereka mulai mencoba Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur untuk hasil-hasil yang Tuhan berikan. Tapi tugas saya hanya cerita saja tentang apa yang Tuhan lakukan bagi saya. Bahkan saudara, secara ekstrim, dalam cerita bapak-bapak gereja, ada seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus adalah salah satu bapak gereja yang hidup pada abad kedua. Dan pada zaman itu penganiayaan untuk orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin Kristen begitu rupa. Kalau kita baca dalam sejarah gereja, bagaimana pemerintah yang tidak suka dengan perkembangan Kristen itu menghukum orang-orang Kristen yang tetap mau beriman pada Yesus dengan cara-cara yang luar biasa. Di arena yang sangat luas dilepaskanlah singa-singa yang lapar-lapar yang seminggu tidak diberi makan. Lalu orang-orang yang tetap percaya pada Yesus akhirnya dilempar ke tengah-tengah arena itu dan mereka jadi makanan singa itu. Ada orang-orang yang akhirnya dibakar hidup-hidup. Ada orang-orang yang ditombak hidup-hidup. Ada orang-orang yang tangan kanan dan kaki kanannya diikat dengan kuda, beberapa kuda yang dilarikan ke sana, kaki kanan dan tangan kanan, kaki kiri dan tangan kiri diikat dengan kuda-kuda yang menuju ke sana, lalu kemudian kuda-kudanya dicambuk, dan akhirnya dibelah. Luar biasa penganiayaan di abad yang kedua. Polikarpus satu kali dibawa ke dalam tempat yang seperti itu dan diminta untuk menyangkal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebetulan dia sudah 86 tahun ikut Tuhan. Lalu dia mengatakan begini, 86 tahun saya mengenal Yesus dan mengikut Yesus. Dan dia selalu baik dan setia kepada saya. Mana mungkin di akhir-akhir hidup saya seperti ini, aku harus menyangkali Yesus. Aku tetap percaya kepadanya. Dan aku akan setia kepadanya karena dia setia pada saya. Dan dengan itu Polikarpus akhirnya dibakar hidup-hidup. Dan kesaksian itu menggaung sepanjang zaman dan mengatakan kalau Tuhan, saya mengalami kesetiaan Tuhan akan menjadi kekuatan saya untuk mempertahankan iman saya yang luar biasa. Kemarin dulu dalam doa pagi jam 4:04 kami mulai dengan teman-teman kami di Bali. Melalui Zoom kami selalu tiap pagi berdoa. Pada waktu saya membaca teks yang saya sharingkan, saya tidak selalu memberikan renungan. Kadang-kadang dalam satu bulan hanya 1 kali atau 2 kali. Tapi kami saling memberi, dijadwalkan secara bergilir untuk memberikan renungan. Saya terpana ketika saya melihat Roma 12 ayat 1. Kita hafal dengan ayat itu yang mengatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kita hafal dengan ayat itu dan kita pahami, Tuhan mau supaya saya mempersembahkan hidup saya ini, tubuh saya, supaya dalam hidup saya, tubuh, roh, jiwa saya tidak melakukan hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan, tapi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu pengertian yang benar. Tapi lalu kemudian saya diajak dalam pemikiran, ayat ini kapan munculnya gitu. Waktu saya pikirkan, ternyata ayat ini munculnya kira-kira hampir tahun 60 Masehi oleh Rasul Paulus, ditujukan pada jemaat di Roma, kota Roma. Jemaat di kota Roma, pada waktu itu ada kaisar yang luar biasa bengis namanya Kaisar Nero. Dan dia tidak suka dengan Kristenan, sampai nanti akhirnya pada tahun 67 dia memakai orang-orang Kristen itu disundui, dibakar, dijadikan terang pesta di kota Roma. Jadi dianiaya habis-habisan pada akhir tahun 60-an menjelang tahun 70. Tapi ini surat dikirim kira-kira menjelang tahun 60.
tidak mungkin penganiayaan yang luar biasa terjadi tahun 66 atau 67 hanya langsung terjadi tahun 66. Biasanya itu penganiayaan kecil-kecil sudah mulai dari sini. Berarti waktu Paulus menulis itu, kemungkinan orang-orang di Roma adalah orang-orang Kristen yang paling ditakuti, paling mengalami ketakutan luar biasa di seluruh dunia. Karena Nero ada di Roma gitu. Coba kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, Nero tinggal di Jakarta, maka penganiayaan yang paling besar ya bagi kita penduduk Jakarta. Lalu mereka dapat surat dari Paulus ini. Demi kemurahan Allah, karena kita sudah menerima keselamatan dengan gratis karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Gratis, bukan karena murah, gratis karena kita tidak mungkin dapat membayarnya kalau disuruh membayar. Dikaruniakan Tuhan, gratis dapat surga. Yang setimbang apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Tahun 67, orang yang membaca kira-kira tahun 59, 8 tahun kemudian. Coba baca Alkitab 8 tahun kemudian. Dan 8 tahun kemudian kita dipaksa harus menyerahkan tubuh kita secara fisik. Bagi orang-orang Roma, jemaat Tuhan di Roma, Roma 12 ayat 1 bukan hanya sekedar kiasan, tapi literal. Dan bagaimana jemaat Roma pada waktu tahun 67 ketika mereka diambil hidupnya karena mereka tetap percaya pada Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan sudah setia kepada saya. Tuhan sudah melakukan semua ini kepada saya. Mana mungkin aku menyangkali kesetiaannya kepada Dia. Kiranya Tuhan akan tolong kita, buka hidup kita, alami Tuhan, itu akan menjadi sesuatu benteng iman di dalam kehidupan kita. Waktu saya memberikan renungan itu, saya mengatakan begini kepada jemaat di Denpasar, di Bali. Saudara, misalnya 6 tahun atau 7 tahun yang akan datang, ayat ini betul-betul terjadi kepada kita. Siapa di antara kita yang akan tetap katakan, aku tetap percaya Yesus? Atau terpaksa, lebih baik selamat dari kematian dan aku menyangkali Yesus. Hanya orang-orang yang mengalami Yesus biasanya yang tidak bisa mengingkari apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Bukalah hidup kita, biar itu menjadi patok-patok iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah setia, bahkan pengorbanan yang besar di kayu salib, maka menjadi seimbang kalau kita juga mau setia kepadanya dan siap untuk berkorban demi kemuliaannya. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan ini, berdiri bersama-sama dengan saya menyanyi lagu itu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar. Sambil persiapkan unsur-unsur perjamuan kudus, kami persilahkan. Di kananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Mari kita akan menyambut
renungan firman Tuhan ini dengan doa kita. Bapa kami yang dalam surga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur kepadamu. Tuhan, luar biasa Engkau dalam kehidupan kami. Engkau melakukan hal-hal yang perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa mengalami Engkau mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau mengubah hidup dan nasib hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami yang sebenarnya harus masuk ke dalam neraka, tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengubahnya ketika kami percaya kepadamu, bahwa kami akan pasti masuk ke dalam surga. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hadiah yang luar biasa, surga bagi kami ini. Dan hidup bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Kami tidak bisa balas dengan apapun juga. Tetapi Engkau pernah mengatakan agar supaya kami membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Sedemikian intim sehingga ketika iman kami harus dites, kami tidak akan bisa menyangkali Engkau. Tapi kami akan tetap memilih untuk setia kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami akan menjalankan sakramen perjamuan kudus yang Engkau minta supaya jemaat-Mu sepanjang masa akan melakukan sampai Engkau datang kedua kali. Ini adalah suatu tanda bahwa kami menjadi satu, kami menyatu dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dan kami minta Tuhan akan memberkati kami. Kuduskanlah unsur-unsur yang akan kami pakai ini Tuhan, supaya akan menolong kami untuk disatukan, manunggal dengan Engkau di dalam hal ini. Sehingga Engkau menjadi darah daging kami. Apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, itu sebenarnya adalah penjelmaan dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dari salib kami melihat begitu luhurnya sifat hidup-Mu bagi kami. Dari salib kami mendapatkan inspirasi dalam pelayanan kami, bahwa kami harus berkorban dalam pelayanan kami. Dari salib kami mendapatkan semua berkat, bahkan surga terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau tidak mati bagi kami, kami masih akan menjadi penghuni neraka. Tapi terima kasih. Bahkan dari salib pun ada berkat-berkat ekstra yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan apapun yang menjadi kebutuhan kami, dari salib mengalir seluruh pertolongan kami. Karena itu kami mau ucapkan terima kasih kepadamu, dan kami masuki ini dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Setelah Engkau menguduskan unsur-unsur roti dan cawan ini ya Tuhan, kami akan masuk dalam acara ini. Kami mohon berkenan Tuhan, kuduskan sikap-sikap hati kami, supaya hati kami layak dan berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang menyebabkan kami boleh bersama-sama dengan Engkau makan roti dan cawan ini, sehidangan semeja dengan Engkau. Ini kami anggap sebagai karya terbesar dalam hidup kami. Saudara-saudara, sekarang mari kita akan sama-sama mengangkat roti dengan tangan kita, tangan kanan kita, dan kita bawa ke atas. Karena saya akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam sakramen perjamuan kudus ini. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau demikian mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita angkat sedikit ke atas. Sebab firman Tuhan selanjutnya mengatakan demikian.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan agar kita dapat mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal. Kalau demikian, mari kita bersama-sama minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama mari kita sambut dengan nyanyian Darahnya Amat Kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan darahnya tebus saya. Dari hati kita nyanyikannya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya tebus saya. Darahnya tebus saya. Sekali lagi kamu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Tuhan Yesus, karena darah-Mu telah menebus kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Allah Bapa, kami persembahkan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini. Dan kita semua yang bersyukur, mari sama-sama mengatakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu.
semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.